Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan materi tentang persamaan diferensial parsial. Saya yakini mungkin teman-teman karena bukan background dari matematika, saya berharap dengan adanya perkuliahan matematika ini gitu ya, bukan cuma sekedar teori tapi juga bisa mensupport tadi ya logika berpikir dan secara matematis gitu ya bisa mensupport kuliah kalian di teknik lingkungan bahkan nanti sampai di jenjang akhir di tugas akhir gitu ya. Persamaan diferensial parsial ini tentu saja sangat-sangat berguna ya. Jadi jangan sampai mikir nggak berguna ini, makanya cuma sekedar teori, ngerjainnya di kelas, ngerjain soal di UTS, UAS, dapat nilai, udah lupakan ya. Nah, itu sayang sekali kalau memang kan teman-teman sudah mengambil mata kuliah ini. Kita masuk ke persamaan diferensial parsial. Kalau tidak salah, saya lihat kontraknya tadi itu, mana nih kontraknya tadi itu, kalau tidak salah ya, itu ada sebelumnya ya, sebelum UTS itu ada, mana dia? Sebelum UTS kita sudah belajar mengenai aplikasi transformasi Laplace ya. Dan sudah ada perkenalan juga ya dalam menyelesaikan PD. PD ini kan persamaan diferensial ya. Nah, sekarang ada yang sedikit berbeda. Persamaan diferensialnya itu parsial. Apa itu artinya parsial? Apa itu parsial? Parsial berarti sebagian ya. Jadi yang diturunkan itu sebagian. Nah, kita lihat di sini persamaan diferensial parsial berarti persamaan diferensialnya dengan variabel yang lebih dari satu gitu ya. Kalau misalkan persamaan diferensial dengan Laplace yang kita pelajari sebelum UTS itu cuma ada satu variabel gitu ya. Kalau ada satu variabel ya mau nggak mau turunannya hanya mengacu kepada satu variabel saja. Sementara kalau misalkan PDP atau persamaan diferensial parsial itu salah satunya adalah fungsinya memiliki dua atau lebih dari satu variabel. Nah, misalkan nih kita punya variabel independen U. Ya, fungsinya tadi ya, kalau biasanya kita pakai F, sekarang kita pakainya U. Dan ada variabel independennya, itu misalkan X dan Y. Kita tulisnya menjadi U, X, Y, sehingga turunan parsial U terhadap X itu adalah do U per do X. Ini ada do ya, jadi kita memakai penggunaan notasinya do di sini. Do-nya seperti ini. Kalau D seperti ini ya. Kalau ini do U per do X. Artinya apa? Turunan parsial U hanya mengacu kepada X aja. Tapi kalau kita punya misalkan Y sama dengan apa misalkan 2X plus 7 gitu ya. Maka kita cukup menggunakan turunannya DY per DX. Karena variabel Y itu hanya mengacu kepada X saja. Paham? Atau kita punya fx sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti pengacunya adalah cuma satu variabel saja. Biasanya kita punya fx gitu kan. Fx mana sekian. Berarti variabel cuma x. Maka kita punya turunan dari f itu terhadap x. Disebut dengan df per dx. Sementara kalau dia dua variabel, ini ya u dengan variabel x dan y, maka turunan parsialnya ditulis dengan notasi do. Gitu. Paham ya? Kemudian ada turunan parsial kedua. Jadi ternyata bukan cuma sekali ada turunannya. Kita bisa turunkan dua kali. Bisa turunkan bahkan berkali-kali. Terhadap apa? Terhadap satu variabel. Entah itu X atau Y untuk fungsi U tadi. Nah ini misalkan UXY. Berarti kita menurunkan do turunan U parsial terhadap X. Kemudian diturunkan parsial terhadap Y. Dan itu pasti nilainya sama dengan diturunkan terhadap Y dulu, kemudian diturunkan secara parsial terhadap X. Itu dikenal dengan, kalau di sini UXY, di sini juga UYX, nilainya akan sama. Kenapa sama? Karena dia fungsi yang continue. Kata kuncinya itu. Jadi kalau fungsinya nggak continue, maka tidak bisa ada jaminan UXY itu sama dengan UYX.
Ini kita kenalan notasi dulu ya. Sampai di sini cukup jelas? Jelas ya? Jelas. Oke, kita kenalan dulu notasi. Mungkin nanti kelihatan nanti setelah ada perhitungan. Oke. Nah, orde PDP. Orde itu apa? Di sini dikenal dengan orde PDP, yaitu turunan tertinggi variabel independen. Jadi turunan tertinggi berarti turunan keberapa gitu ya. Misalkan kita punya nih PDP orde 1 dengan variabel independennya U. Dan variabel XY adalah, jadi ini variabel yang termuat dalam fungsi U itu adalah XY ya. Nah, di sini ada F, XY, UXY, UXXY, UY, XY, gitu ya. Jadi ada fungsi F, ada UX. UX itu apa tadi? Ada yang tadi masih ingat? UX adalah turunan parsial U terhadap X. UY adalah turunan parsial U terhadap Y. Ya, ini disingkat menjadi UX saja ya di sini ya. UXY disingkat dengan U aja. Nah, itu wajar. Ini berarti ordenya apa? Orde 1 ya. Karena turunan parsial terhadap variabel X-nya cuma 1, turunan parsial terhadap variabel Y-nya juga 1. Tapi kalau orde 2 contohnya apa? Orde 2 ini ada X, ini Y, ini U, ini UX, ini variabel orde PDP orde 1 ya. Kalau UX. Tapi kalau UXX ini PDP orde 2. UYY PDP orde 2. Tapi kalau UXY PDP orde 1 karena dia terhadap turunan terhadap X itu cuma 1, turunan terhadap Y juga 1. Paham ya? Jadi yang menjadi variabel PDP orde 2 itu di UXX dan di UYY. Jadi kita lihatnya turunan tertingginya variabel dependennya. Jadi variabel U disebut dengan variabel dependen, XY disebut dengan variabel independen. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh, ini dihapus dulu ya, harus dihapus satu-satu. Nah, kita kenal nih di ya, ada contoh PDP. Ini termasuk yang mudah ya. Ini UT ditambah UX, berarti dia dikenal dengan persamaan transport atau persamaan konveksi. Oh, sorry. Kemudian ada UT ditambah XUT. Jadi ini ada X di depan turunan parsial U terhadap X. Disebut dengan persamaan transport atau persamaan konveksi juga. Ada persamaan Laplace untuk ini ya, untuk PDP orde 2. Itu dikenal dengan persamaan Laplace dalam 2 dimensi. Kita juga menggunakan PDP untuk persamaan gelombang. Ini gelombang juga ya, kayaknya teknik lingkungan belajar gelombang nggak? Di sini ada menggunakan turunan parsial orde 2 juga. Nah, lebih tinggi lagi turunan parsial PDP orde 3, kita bisa kenal dengan persamaan gelombang dengan suku dispersi. Nah, orde 4 biasanya tuh kita bekerja di persamaan batang yang bergetar. Dan ini dua variabel ya. Turunan parsial terhadap T dan turunan parsial terhadap X orde 2 itu juga dalam bentuk PDP dalam mekanika kuantum. Nah, ini bentuk-bentuknya bermunculan di sini ya karena mempelajari PDP dulu ya. Pelajari PDP, kemudian mereka mencoba untuk mengeksplorasi dalam bidang mereka, sehingga terbentuklah persamaan-persamaan ini. Ada persamaan Burger gitu ya, untuk gelombang, untuk transport, untuk persamaan konveksi, dan lain-lain. Tentu saja basicnya ya di PDP parsial ini. Nah, setelah itu kita juga mengenal istilah operator linear. Ya, kita kenalan dulu nih beberapa istilah. Apa itu operator linear? Misalkan L itu adalah suatu operator, ya, maka kita katakan suatu fungsi U dan menghasilkan fungsi V. Jadi U dan V itu adalah suatu fungsi ya.
maka L itu dikatakan operator linier jika memenuhi kondisi ini ya, mana nih kita tulis. Kondisinya adalah ketika L itu operator terhadap penjumlahan dua fungsi, maka dia dapat ditulis sebagai penjumlahan dua operator terhadap fungsinya. Jadi seolah-olah nih U dan V-nya bisa terpisahkan. Kemudian jika L itu operator terhadap fungsi yang dikalikan dengan suatu skalar ya, alfa itu suatu skalar atau konstanta, maka konstantanya bisa keluar dari operatornya. Gitu. Nah, itu disebut dengan operator linier. Nah, kita kaitkan juga dengan PDP untuk L operator linier, maka PDP dapat ditulis dalam bentuk LV sama dengan G. Apa itu LV di sini? V itu apa? Di sini G merupakan fungsi dari variabel independen. Jadi ingat, G variabel independen. Jika G 0, maka PDP disebut dengan PDP linear homogen. Tapi kalau G-nya tidak 0, maka fungsi tersebut PDP-nya tidak homogen. Masih ingat yang tadi ya? Kalau kita punya U, X, Y, yang U-nya apa tadi? U-nya adalah variabel dependen ya. Nah, kalau X dan Y apa? X dan Y variabel independen. Begitu ya tadi ya? Artinya di sini kita bisa lihat kalau G itu adalah fungsi variabel independen. Independen berarti sama kayak ini. Sama kayak X, Y-nya tadi. Nah, tapi tadi di situ ada G itu disebut kalau G-nya 0, maka PDP-nya disebut dengan linear homogen. Nah, ini. Kalau artinya apa di sini? Kalau LV-nya itu sama dengan 0, maka dia dikenal dengan PDP homogen. Kalau LV-nya tidak sama dengan 0, maka dia tak homogen. Itu aja. Simpelnya itu dulu. Istilah-istilah ini yang kita pakai nanti setelah ketemu problem ya. Jadi istilah homogen, istilah operator linier, istilah apa tadi? Kita punya variabel dependen, variabel independen itu harus benar-benar kalian pahami gitu ya. Kemudian kita lanjut ke, nah ada contoh nih, contoh operator linier. Di sini tunjukkan bahwa persamaan diferensial UT ditambah UX sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linier homogen. Berarti yang harus ditunjukkan adalah dia sifat liniernya tadi. Ya. Tadi ingat persamaan diferensial dapat ditulis dalam bentuk LU ya. Tadi ya kalau masih ingat sebelumnya ini LV atau LU ya terserah lah. Tergantung U dan V-nya ya. Kalau U dan V itu dikenal sebagai fungsinya. Nah, kalau LU berarti U-nya fungsinya. Dengan LU itu ditulis sebagai UT ditambah UX. Karena di sini kita menggunakan variabel U ya. U sebagai fungsi dependen gitu ya. Akan ditunjukkan bahwa operator L tersebut adalah linier. Gimana caranya? Kita ambil fungsi U dan V dan sembarang konstanta alfa tadi ya, LU tambah V di sini. LU ditambah V ya. Ini sama dengan U tambah V T karena tadi kan fungsinya ini ya. Fungsinya adalah LU sama dengan UT ditambah UX. Jadi kalau U-nya diganti menjadi U ditambah V, maka dia menjadi U tambah VT, turunan parsial terhadap T, ditambah U tambah V, turunan parsial terhadap X. Sampai di sini, ada yang bingung? Ada apa lagi nih? Warnanya mungkin kita ganti ya. Oh ini, warnanya supaya kelihatan. Ini, jadi bagian yang ini
Sama aja kayak kita mengubah posisi U dengan U tambah V. Gitu. Ya. Nah, kita lihat juga karena dia dipisahkan oleh penjumlahan U dan V-nya, dua fungsi yang berbeda, maka kita bisa memisahkan turunan parsial U terhadap T dengan turunan parsial V terhadap T, karena dia dipisah oleh penjumlahan. Dan U, V diturunkan terhadap X, itu juga boleh dipisah. Sehingga kita bisa menukar posisinya ya. UT ditambah UX itu dikumpulkan di satu tempat, ditambah dengan VT ditambah VX, sehingga dia menjadi LU ditambah LV. Gitu. Begitu juga dengan alfa U ya. Alfa U berarti alfa konstanta, U-nya adalah fungsi dependen tadi. Kalau di sini alfa U diturunkan terhadap variabel T, ditambah alfa U diturunkan terhadap variabel X, maka karena alfa itu adalah konstanta ya, maka dia bisa dikeluarkan terhadap fungsi U tadi. Jadi ini alfanya boleh dipisah, sama kayak kita nulis turunan dari 5X pangkat 4 ya, maka kita bisa tulis 5, di dalamnya X pangkat 4. Kalau diturunkan, 5-nya nggak bakal ngaruh, karena yang diturunkan adalah di X pangkat 4. Nah, perumpamaannya kayak gitu. Makanya alfanya boleh dikeluarkan, gitu, boleh dipisahkan. Sehingga kita bisa peroleh alfanya bisa dikeluarkan dan UT tambah UX-nya bisa digabung gitu ya, karena alfanya sama, maka kita peroleh alfa L dari U. LU tadi yang didefinisikan dengan UT ditambah UX. Oleh karena itu, operator L disebut merupakan operator linier. Jadi kesimpulannya dia operator linier, sehingga PDP ini sama dengan 0 ya, merupakan PDP linier homogen. Homogennya nggak perlu dibuktikan karena dia sudah sama dengan 0. Kecuali kalau dia belum sama dengan 0, berarti dia tidak homogen. Sejauh ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Terlalu cepat penjelasan saya? Halo? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya ada latihan nih. Tentukan, di sini pertanyaannya adalah tentukan apakah PDP berikut merupakan PDP linier atau tak linier. Jadi ada 6, 7, 8 ya. Ada 8 jenis PDP. Tunjukkan apakah PDP-nya ini linier atau tidak. Tadi kan kita udah lihat ya beberapa contoh, satu contoh ya dari yang sebelumnya nih, operator linier, cara membuktikannya seperti apa. Maka kita coba beberapa kasus, ini 8 dari A sampai H. Dicoba dulu. Kita kerjakan berdasarkan NIM ya. Jadi kalau misalkan ada siapa ya ini ya? NIM-nya kayaknya variatif ya. Jadi kalau NIM 1 digit di belakang angka NIM-nya itu mengerjakan nomor sesuai dengan 1 digit di belakang angka NIM-nya ya. Jadi ini angka 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8 gitu ya. Jadi kalau angka NIM-nya misalkan kita panggil Faila, Faila itu kan 0. Berarti kita kembalikan ke di sini. 0 sama dengan 8 gitu kan. Kemudian kalau misalkan bintang itu kan 1, berarti dia mengerjakan 1. Karena NIM akhirnya bintang 1 ya. Reza itu kan 2. Laila itu nomor 4 gitu ya. Kemudian kalau NIM-nya 9 gimana? 9 berarti kembali lagi ngerjakan nomor 1. Seperti Faradina ya. Faradina berarti mengerjakan nomor 1 gitu. Kita kasih waktu sekitar 5 menit ya. Jam 7.37 kita akan kembali lagi dengan beberapa percobaan mengerjakan soal latihan ini ya.
Jadi akan ada beberapa teman-teman dari kalian yang akan ditunjuk untuk bercerita sejauh mana eksplorasi apakah dia PDP linear atau tak linear, gitu ya. Kerjakan berdasarkan digit terakhir NIM kalian. 5 menit ya, saya tunggu. Setuju? Setuju ya? Oke, ditunggu ya 5 menit setelah ini.
Oke, sudah 5 menit berlalu. Gimana? Sudah ada? Kita panggil ya. Tidak harus beres, tapi kita bisa melihat seberapa kalian paham terhadap materi tadi ya. Apakah dia linier atau dia PDP-nya tak linier. Nah, dari contoh soal tadi kita bisa eh, coba lagi gitu ya. Apakah untuk kasus-kasus ini teman-teman bisa paham atau tidak? Mungkin kita coba tanya, ini kenapa ada beberapa nama yang tidak ada NIM, takut dipanggil apa gimana? Siapa ada yang mau mengajukan diri, mengerjakan nomor berapa dan mau cerita gitu? Ada? Atau justru mau dipanggil? Kita panggil yang NIM-nya 2 ya. Ada Reza, Reza Trinia. Reza Trinia, Iya, Ibu. Trinita Aprilinda. Reza, Ya, panggilnya Reza apa Trinita? Reza boleh, Ibu. Oh ya, Reza, nomor 2 sampai mana percobaan? Masih sampai membuktikan LU plus V itu, Ibu. Jadi belum selesai. Oke, LU plus V-nya seperti apa? Saya masih bingung karena ada variabel X di depan yang UX itu loh, Ibu. Jadi Oke, masih bingung. ini udah pasti ya nomor 1 karena tadi sama mirip ya dengan yang dicoba dicontoh. Jadi ini ada X-nya yang ganggu gitu ya, Reza ya? Iya, iya, Ibu. Sampai mana tadi? Coba kita tulis. Nomor 2, Reza. Gimana cara Reza Eh, nulisnya? 2, berarti kita punya L, katakanlah nih U tambah V gitu ya. ya, Jadi apa? U plus V T, Mm-mm. terus ditambah X U plus V X. Iya, terus? Terus kemudian tadi saya keluarkan, Ibu. Terus sampai sekarang belum bisa meneruskan. Oke, Masih kalau bingung. ini dikeluarkan jadinya apa? UT ditambah V VT plus ya. VT, Karena ya. dia dipisah oleh X saja. Yang ini jadinya um, X. X U Ini boleh X, di sini kan boleh dikeluarkan ya. ya, UX tambah VX gitu X. ya. Sehingga ini juga bisa ditulis UT ditambah VT ditambah XUX ditambah XVX gitu kan. Iya, Ibu. Berarti ini bisa didekatkan ya. UT dengan XUT UX. UT ditambah XUX dikutuk kurung dijumlahkan dengan VT V, ditambah XVX. X. Gitu kan? Maka kita peroleh Iya, ini jadi LU, ini jadi plus LV. L. Ya nggak? Iya, Ibu. Berarti dia homogen apa tidak? Homogen. Homogen. Ya, belum selesai ya. Sebenarnya kita perlu uji untuk konstanta alfa ya. Ya. Alfa U. Berarti alfa U apa? Alpha UT ditambah alpha XUX. Mm-mm. Alfa. Oh, alfanya dulu apa X-nya dulu? X dulu ya di depannya ya. Ya, X alfa U X gitu ya. Kita tulisin jadi alfanya boleh dikeluarkan karena nggak ngaruh, karena dia konstan. Ditambah X, di sini alfanya dikeluarkan, UX gitu kan. Tuh nggak usah dikurung, UX-nya nggak usah dikurung. UX gitu kan. Maka kita bisa keluarkan alfanya dulu. Alfa UT ditambah XUX. Berarti ini adalah alfa LU. Gitu ya, Reza ya. ya, Ibu. Makasih, Berarti Ibu. dia linear ya. Ya, linear.
Ini juga tadi linear ya, berdasarkan contoh. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, kita coba yang mana ya? Yang NIM-nya 4 ya, mungkin ya. NIM-nya 4 ada Leila. Benar, Leila? Halo, Leila? Iya, Bu. Oke, ini Leila gimana? Nomor 4 sampai mana? Baru baru yang L dalam kurung U plus V itu, Ibu. Oke, apakah dia linear? Untuk LU tambah V sudah selesai? Sudah tuntas? Belum, Ibu. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Sampai mana tadi? U ditambah V berarti apa? U plus V XX Mm-mm, ditambah U plus V YY ya. Apakah sama dia bisa dipisah? saya bingung di situnya sebenarnya, Ibu. Oke, U tambah V diturunkan terhadap XX itu sebenarnya sama aja kayak U ditambah V diturunkan terhadap X dulu. Baru diturunkan kedua kalinya terhadap X lagi. Jadi karena U dan V itu adalah dua fungsi yang berbeda, dua variabel dependen yang berbeda, maka kita bisa pisahkan sebenarnya. Ya, jadi kita bisa tulis sebagai UXX ditambah VXX. Ini juga sebenarnya YY juga gitu. UYY ditambah VYY. Jadi sebenarnya dia sama persis kayak yang ini ya, UTUX ya. Kalau ini cuman bedanya di dua kali turunannya. Yang jelas dia boleh dipisah karena dia dipisahkan oleh penjumlahan gitu maksudnya. Oke? Baik, Ibu. Leila ya. Oke, Iya, udah diingat nih Leila dan Reza. Yang lain nanti harus ingat juga nih sayang. Berarti nih ada kemungkinan dia bakal linear ya Leila ya. betul, Ibu. Betul ya. Mungkin yang lebih challenging kita akan panggil pengerjaan nomor 6 kali ya. Nomor 6 siapa nih? Nomor 6 ada Farel. Benar? Tadi mana Farel? Saya tadi lihat Farel atau tidak ada? Ada suaranya, Farel? Atau keluar? Yang 6, NIM-nya 6 belakangnya ada siapa aja tadi? Farel ya? Farel bukan. Atau NIM-nya siapa lagi? Farel nggak ada suaranya nih? Benar nggak saya tadi sekilas ngelihat ada NIM-nya 6, namanya Farel. Ada? Suaranya mana? Selain Farel siapa lagi? Brenda. Kalau Ibu, Oh ya, itu siapa tuh? Farel. halo, Halo, siapa ini? iya, Farel ya? Oh ya, Farel ya, panggilannya Farel. Oke, Farel, udah coba nomor 6, Farel? udah tapi saya nggak bener Oke, salah sampai Bu, mana? Mas. Nah, ini langsung saya tulis saja apa gimana Boleh, Bu? boleh. Mau share screen? Atau mau nulis langsung? Eh, Ad- saya udah, sebutin aja deh Bu, udah diotret-otret di mana? di kertas Bu. Oh, kalau di kertas berarti saya bantu tuliskan di sini ya. Nomor 6, boleh, Farel. Gimana prosesnya? Di L dalam kurung Ini.
U tambah V sama dengan dalam kurung U tambah V dikali. Ini bukan kali ya, U tambah V turunan parsial terhadap T gitu ya. Atau U tambah Oh ya, VT gitu ya. Mm-mm. Yang bagian ininya gimana? kurung U plus V Ah, terus dalam kurung U plus V, X. iya Terus? dalam kurung U plus V lagi Bu di sampingnya. Oh ya, Terus X ditambah itu ya. X-nya 3 kali. Nah, ini yang Iya, jadi masalah, artinya yang jadi masalah cuman yang bagian mana ini? Yang jadi masalah tuh sebenarnya yang bagian ini ya, yang bagian ini ya. Karena U tambah VT sama U tambah VXXX itu nggak masalah karena mereka bisa dipisah. Ya kan? Yang jadi masalah cuman ini, bener? Apakah yang ini itu bisa dipisah? Begitu ya? Farel ya? iya. Kita coba di sini. Bisa nggak dipisah Farel? Sampai mana? Iya. Coba, udah sampai mana? Berarti kita mau lihat apakah Eh, U tambah V dalam kurung U tambah. saya terus ada bawahnya lagi. Mm-mm. eh Aduh, tadi saya lupa baca sampai mana, Bu. Oke. Yang ini dulu kali ya, U tambah V yang bagian ini ya yang mau kita selidiki ya. Iya. Jadi kalau U tambah V dikali U tambah VX itu bisa kita tulis sebagai U tambah V gitu kan. Yang U tambah VX berarti bisa dipisah. UX ditambah VX gitu kan. Maka kita bisa tulis ini menjadi UX ditambah UVX gitu kan. Ditambah VUX ditambah VX gitu kan. Maka kita bisa lihat UUX dan VVX bisa didekatkan. UUX ditambah VVX ditambah ini yang ini. UVX ditambah VUX. Nah, inilah yang membuat dia tidak sama dengan ya UX ditambah VX. Kan kita maunya, loh kok hilang? Sorry, ini kegeser. Nah, ini yang membuat dia tidak sama dengan keinginan soal kita. Tadi kan keinginannya ini ya, bentukannya ya. Artinya kalau kita mau LUV, harusnya dia pengennya LU ditambah LV, jadinya harusnya apa? UT ditambah UUX ditambah UXXX gitu kan? Ditambah dengan VT ditambah VVT ditambah VXXX kan gitu pengennya. Sementara kan ini UTVT kan dapat ya di bagian mana nih? Di bagian yang pertama VVT UT tambah VT dapat. Di bagian akhir UXX ditambah VXX dapat. Tapi di tengah-tengahnya adalah harusnya UUX dan VVT kan? Sorry, UUX dan mana dia? Oh my god. Sorry, maaf. Ini share screen-nya hilang. Tak. Mana tadi? Sorry. Oh, nggak kelihatan lagi ya? Hilang ya? Sebentar.
Coretannya soalnya di sini tidak enak nih. Bagian UX dan yang ini itu tidak bisa hilang. Bagian sini ya. Yang bagian ini. Harusnya saya bisa coret-coret juga ya, harusnya di sini. Coba kita lihat di PPT-nya bisa dicoret nggak? Oh, nggak bisa. Di bagian UX-nya itu tidak bisa dipisahkan gitu. Kebayang nggak, Farel? Atau saya perlu tulis lebih rapi? Yang lain gimana? Ada yang bingung? Bingung nggak? Halo? Ada yang bingung? Perlu dituliskan lebih rapi? Mana ya? Dituliskan lebih rapi boleh. Boleh Bu, tolong ditulis lebih rapi biar Oke, paham. kita ya, oke. Kita coba sebentar, kita pindahkan ke sini ya. Di soal nomor berapa tadi yang kerjaan Farel itu di nomor F ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Farel 6. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Nomor 6 ya. Berarti kita punya tadi persamaan diferensialnya apa? UT ditambah UX. Gitu kan? Ditambah UXXX sama dengan 0. Ya. Apakah dia, pertanyaannya adalah, apakah PDP linear atau tak linear ya? Nah, gimana caranya? Langkah pertama, tadi kita apa? Kita misalkan U dan V adalah dua fungsi ya, atau dua variabel dependen ya, tadi ya. Nah, misalkan dulu, kita tulis di sini. Misalkan U, V fungsi ya. Nah, kita bisa tulis L, U ditambah V itu bisa ditulis sebagai apa? U ditambah V T ditambah U ditambah V, U ditambah V X, benar? Ditambah U ditambah V X, X, X. Begitu ya? Kemudian kita bisa lihat ini menjadi U ditambah VT itu bisa dikeluarkan langsung ya. UT ditambah VT karena dia terpisah. Yang ini U ditambah V, U tambah VX bisa dipisah. UX ditambah VX gitu ya. Sementara U tambah V untuk XXX itu bisa kita tulis sebagai UXXX ditambah VXXX. Maka kita lihat bagian yang sini, ini perkaliannya U kali UX tambah VX ditambah V dikali UX ditambah VX. Kan gitu ya? Kita tulis UT ditambah VT ditambah UX ditambah UVX gitu kan? Ditambah VUX ditambah VVX. Begitu? Tetap disalin bagian yang UXXX ditambah VXXX. Maka kita peroleh bagian yang U kita dekat-dekatin ya. UT ditambah UX ditambah UXXX ya. Bagian yang ini, dan ini. Kemudian ditambah juga bagian yang V-nya. VVVX, dan VXXXX. Kita punya VT ditambah VVX ditambah VXXX. Kayak gitu ya. Nah, apalagi yang tersisa? Kita juga punya tadi UVX, jangan dilupakan, ditambah
UX ya. Maka yang bagiannya ini itu sama dengan LU, setuju? Yang bagian yang ini disebut dengan LV. Tapi ada sisanya, ditambah UVX ditambah VUX. Yang ini tidak sama dengan LU ditambah LV. Oke? Berarti kesimpulannya apa? Kalau salah satu sifat tidak terpenuhi, maka PDP tersebut tidak linear. Oke ya? Sampai di sini? Ada yang bingung? Ada yang bingung sampai di sini? Farel Saya gitu nggak tadi? Oh, ada yang suara tadi? Gimana? Bu, Ya, Farel. cukup Bu. Cukup jelas ya? Gampang berarti Ya, ya menguji apakah dia linear atau tidaknya gampang ya harusnya ya. insya Allah Bu. Insya Allah. Nanti kalau ketemu soal lagi harusnya bisa dilihat apakah dia linear atau tidak. Nah, tadi sudah ada nomor berapa tadi Farel ya? Bagian yang F ya, nomor 6 ya, F ya. Kemudian kita bisa lihat nomor berapa lagi. Jadi kita bisa simpulkan ini ya tadi. Ini adalah linear. Ini linear. Ini linear. Terus yang ini juga tadi yang Farel berarti yang F. Ini tidak linear. Nah, kalau yang G ini linear apa tidak? NIM 7 coba. NIM 7 kita panggil siapa? Jawabannya akhir aja. Ya, kelihatan. NIM 7 Salsabila. Linear apa tidak Salsabila? Yang G atau yang nomor 7? Halo, Salsabila Safira? Iya, Bu. Apakah dia linear atau tidak? Linear, Bu. Linear, oke. Nomor 8, ini ada Dinda Aisyah Salsabila juga nih namanya, sama-sama Salsabila. Dinda Aisyah, kalau nomor H gimana? Dinda Aisyah. Kalau menurut saya mungkin non-linear, Bu. Soalnya belum mencoba yang hal itu. Oh, masih pertanyaan ini ya? Oke. Yang nomor 5, coba ya diselidiki lagi ya Dinda. Nomor 5 itu ada siapa ini? Ada Septiana. Septiana nomor 5 gimana Septiana? Septiana, suaranya terdengar? Yang nomor 5 linear apa tidak? Tidak linear, Bu. Soalnya Kenapa? ada variabel Ini. yang akhir ini, iya, Bu. Oke, tidak linear ya. Yang penting ada argumentasinya. Kemudian di nomor 3, siapa nih nomor 3? Nggak ada NIM nomor 3. Ada Faturrahman, Muhammad Faturrahman. Nomor 3 atau nomor C itu linear apa tidak? nomor 3 tidak linear Good. Kenapa tidak linear? karena tadi eh, pas saya ngerjain semua kan 2 sama 3 tuh saya agak tricky tadi, tapi pas udah yang jabarinnya UX itu dapatnya yang pas dimasukin lagi yang UX yang bikin nggak linear untuk persamaan. Oke. Betul, 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 betul. Ya, harus detailnya nanti ditulis ya. Kemudian di nomor 4 kita panggil ada siapa lagi nih? Leila udah ya nomor 4 ya? Udah ya Leila ya? Berarti tadi linear ya Leila? Terakhir nomor 8 kita panggil Meisa. Meisa nomor 8 linear apa tidak Meisa? Meisa Indriana ya. Meisa gimana nomor 8? Halo Meisa?
Nggak ada suaranya nih, Maisa? Eh, kemana nih Maisa tidur? Maisa Indriana? Berarti tebak-tebakannya nih yang nomor 8 baru Maisa nih yang bantu Maisa jawab nih. Tadi kan belum yakin gitu ya. Oke, nomor 8 yang kita simpan dulu karena tadi belum yakin apakah dia linear atau tidak. Biarkan dia menjadi tanya-tanya sampai kalian tahu jawabannya ya. Oke, kita masuk ke soal latihan berikutnya ya sebelum habis. Terakhir ini. Oh, ternyata cepat juga ya. Terakhir di nomor 2, tentukan apakah operator linear L tersebut adalah linear. Oh, masih sama ya sama yang tadi ya. Di nomor 1 kan apakah PDP-nya linear atau tidak. Kalau yang nomor 2, tentukan apakah operatornya linear atau tidak. Kita coba ya, di nomor 2. Di nomor 2 ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti yang kelipatannya akan tetap ya. Kalau NIM akhirnya ada 5, berarti di sini 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini. Berarti kalau NIM-nya 9 di sini, 0 di sini gitu ya. Oke? Coba dikerjakan dulu. Kita beri waktu sekitar 5 menit ya. Jam 8.10 kita coba bahas bareng-bareng untuk soal nomor 2 ini. Ini pembagian soalnya berdasarkan NIM ya. Satu angka di NIM kalian di bagian akhir. 1 digit terakhir dari NIM kalian itulah pembagian dari nomor soalnya. Silahkan dicoba dulu. Kita tunggu 5 menit saja.
Oke, sudah jam 8.10. Gimana? Sudah dicoba? Apakah L itu operator linier atau tidak? Jadi kalau kita ngomongin L itu disebut dengan operator, tapi kalau lihat persamaan dia jadi PDP ya, namanya juga persamaan diferensial gitu kan. Kalau ini dikenal dengan operator. Boleh? Siapa yang mau cerita atau perlu dipanggil dulu? Di sini ada yang namanya Bintang ya. Bintang Ken, Bintang nomor 1 gimana Bintang? Apakah dia operator linier atau tidak? Iya, Bu. Linier. Kenapa linier Kenapa? Bintang? Enggak, Bu. Apa? Saya masih belum tahu kalau yang di minus itu, Bu. Minus U. Minus U. Tanya. Iya, Kenapa minus U? cara pengoperasiannya. Nanti dipisah-pisah aja kan? Kalau L U tambah V berarti dia kan nanti minus U tambah V kan? Ya nggak? Iya, Bu. Jadi dia apa? Masalahnya di mana? Ayo Bintang. Gimana Bintang? LU tambah V ditulis sebagai gimana Bintang? Begini? Itu ya? Jadi kita bisa pisahkan UT ditambah VT ditambah XUX ditambah XVX. Karena dia X-nya terpisah ya. X itu dianggap variabel bebas tadi. Dikurang U dikurang V gitu kan? Bisa ditulis UT ditambah XUX dikurang U gitu kan? Ditambah VT ditambah XVX dikurang V gitu kan? Yang ini dikurung, yang ini juga dikurung. Kita peroleh ini adalah LU ditambah ini adalah LV. Begitu? Bintang? Iya, Bu. Kalau L alfa U-nya seperti apa? Gimana Bintang? L alfa U kita tulis sebagai halo? Alfa UX, alfa UT gitu kan? Ditambah X, alfa U X dikurang alfa U gitu kan? Jadi alfanya bisa dikeluarkan. Alfa UT ditambah alfa X UX dikurang alfa U gitu ya. Jadi alfanya boleh dikeluarkan. Ini ada perjalanan berikutnya, tapi di sini saya persingkat menjadi alfa LU aja. Bintang, kenapa tidak ada suaranya? Seperti apa? Bintang, seperti itu nggak Bintang? Berarti dia linier ya? Operator linier. OL ya? Oke, Bintang? Oke, kita lihat di nomor 2, kita cari yang NIM-nya 2 atau 6 atau 0 ya. NIM-nya 2, 6 atau 0. 0 siapa nih tadi ada ketemu 0? Siapa yang NIM-nya 0? Kita panggil Jovita ya. Jovita gimana? Untuk nomor B? Maaf ya, kayaknya keluar tadi terpental sebentar. 2B, Novita tadi ya, sedang dipanggil ya? Masih loading ya? Halo, halo, terdengar suaraku?
Halo?